Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Perkenalkan, nama saya Aisyadi Alia dengan NIM 202318800087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang A. Begitu juga dengan istilah akidah atau i'tiqad. Kata akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Kemudian nomor 1 yang B, saya mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Kenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Effendi dengan nomor induk mahasiswa 2023188085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Akidah dalam perspektif Muhammadiyah disebut akidah sahihah yang berorientasi pada salafus salih secara murni dan bersih dari segala macam kesyirikan. A. Apa yang dimaksud dengan akidah as-sahihah? Akidah sahihah adalah akidah yang benar, yang berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salih. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan seseorang di dunia ataupun di akhirat. Dan B, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Syirik secara bahasa berarti menyamakan. Secara istilah, syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Syirik modern adalah syirik yang muncul di zaman modern ini. Syirik modern dapat berupa syirik dalam kepercayaan seperti percaya kepada ramalan, dukun, ataupun orang pintar. Syirik dalam pemujaan seperti menyembah kuburan, pohon, ataupun benda-benda yang lainnya. Cara menanggulangi syirik adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan mendalami ajaran Islam secara mendalam, menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang suka melakukan syirik. Perkenalkan, nama saya Pinkan Nahdasa Sabila dengan NIM 202318800088. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Sebagai konsekuensi seorang berakidah secara benar, maka dia wajib melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Soal A, jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Baik, pengertian ibadah sendiri itu ibadah yang bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Untuk yang B, apa manfaat ibadah bagi kehidupan saudara sendiri? Jelaskan. Kita tahu sendiri bahwa ibadah adalah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Menurut saya, ibadah adalah suatu bekal untuk kita di akhirat nanti. Ibadah juga dapat menenangkan hati, di mana maksudnya adalah saat beribadah pun rasanya hati saya tenang dan nyaman. Dan juga sebagai rasa syukur saya kepada Allah atas semua yang telah diberikan. Serta ibadah sendiri juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari Suramadani. NIM saya 202318800089. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Untuk soalnya, di kalangan umat Islam sering terjadi polemik perbedaan jumlah rakaat dalam salat rawih di bulan Ramadan antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Yang A, bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut? Jelaskan dengan disertai argumentasi atau dalil. Baik, untuk yang A akan saya jawab. Muhammadiyah menetapkan jumlah rakaat salat rawih sebanyak 11 rakaat, termasuk witir 3 rakaat. Ketetapan ini didasarkan pada beberapa dalil, yaitu hadis riwayat Muslim yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat rawih 11 rakaat, termasuk witir 3 rakaat. Praktik Umar bin Khattab yang meresmikan salat rawih berjamaah di masjid dengan 11 rakaat, kemudian ditinggalkan menjadi 8 rakaat karena khawatir memberatkan umat.
Muhammadiyah berpendapat bahwa hadis riwayat Muslim adalah hadis yang paling kuat dan sahih dalam masalah jumlah rakaat salat tarawih. Hadis ini menyebutkan secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat tarawih 11 rakaat, termasuk witir 3 rakaat. Praktik Umar bin Khattab juga memberikan dukungan kuat terhadap pendapat ini, karena Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling utama dan paling dekat dengan beliau. Lalu yang B, bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan disertai argumentasi. Baik, untuk pendapat saya setuju dengan ketetapan Muhammadiyah yang menetapkan jumlah rakaat salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu lebih dekat dengan praktek Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim yang menyebutkan jumlah rakaat salat tarawih 11 rakaat adalah hadis yang paling kuat dan sahih dalam masalah ini. Mengurangi beban umat, salat tarawih adalah ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari, sehingga penting untuk memperhatikan aspek keringanan. Jumlah rakaat salat tarawih yang sedikit akan mengurangi beban umat, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan di siang hari. Sejalan dengan pendapat ulama terkemuka, sebagian ulama terkemuka termasuk Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa jumlah rakaat salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Tentu saja, pendapat ini hanya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Bagi umat Islam yang berpendapat bahwa jumlah rakaat salat tarawih sebanyak 23 rakaat, saya juga menghormati pendapat tersebut. Yang terpenting adalah niat ikhlas dan kesungguhan dalam beribadah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sukaran, bisa dipanggil Fadel, NIM 2023-188-107. Sini saya akan menjawab soal UAS AIK, yaitu nomor 5, jelaskan tentang syirik, tahyul, dan khurafat. Yang pertama adalah syirik, yaitu adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain dalam beribadah atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini adalah merupakan dosa besar dalam ajaran agama Islam yang tidak dapat diampuni kecuali dengan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah menyembah patung, meminta pertolongan kepada dukun atau jin, mempercayai hari tertentu memiliki kesialan yang berlebih-lebihan, atau beranggapan bahwa keberhasilan hidup seseorang ditentukan oleh bintang. Kemudian yang kedua adalah takhayul, yaitu adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan akal sehat atau logika manusia. Contohnya adalah percaya mitos tentang sialnya melewati jalan lintas, takut malam Jumat karena dianggap angker, dan mempercayai bahwa suatu burung hantu adalah pertanda kematian. Kemudian yang ketiga adalah khurafat, yaitu adalah kepercayaan terhadap berita-berita bohong dan tidak jelas asal-usulnya, yang biasanya dikaitkan dengan hal gaib atau mistis. Contohnya itu percaya ramalan zodiak, mempercayai cerita hantu atau makhluk gaib yang tidak memiliki dasar, dan mempercayai gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hamam dengan NIM 2023-188-0086. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5B sekaligus pertanyaan terakhir pada ujian akhir semester AIK kali ini, yaitu tentang bahaya syirik dalam kehidupan manusia. Syirik dalam kehidupan manusia memiliki berbagai macam bahaya. Yang pertama yaitu menghancurkan seluruh amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, ketika pelakunya meninggal dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, pelakunya akan diharamkan untuk masuk surga. Dan yang keempat, pelakunya akan kekal di neraka. Sebenarnya bahaya-bahaya ini disebabkan oleh dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah jawaban ujian akhir semester AIK dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.